Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar dari buku tematik. Tema pertama yaitu selamatkan makhluk hidup. Dengan subtema pertama yaitu tumbuhan sahabatku. Dan fokus pelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Mari belajar. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Apa manfaat tanaman ini dalam kehidupanmu? Apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Jika tidak ada tumbuhan, manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan, dan bumi akan gersang, sehingga kehidupan akan berakhir. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernapas, pengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Coba kamu pahami teks tentang jagung berikut ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar, 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali, dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Setelah memahami isi teks dari bacaan tersebut, tulislah ide pokok dan informasi penting setiap paragraf. Bapak beri contoh paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Paragraf kedua, jagung dikembangbiakkan dengan menanam biji. Nah, sekarang silakan dilanjutkan mencari ide pokok dan informasi penting di setiap paragraf ya. Berikut, perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Ini adalah bagian-bagian bunga: tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Macam-macam penyerbukan berdasarkan serbuk sarinya. Penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga atau geitonogami. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tanaman. Penyerbukan silang atau alogami. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tanaman lain yang masih sejenis.
Penyerbukan bastard. Serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain yang berbeda jenis tanamannya, namun masih dalam satu kekerabatan. Bunga yang indah tidak hanya terdapat di negara Indonesia, namun terdapat juga di negara tetangga kita. Itu dikarenakan kesamaan faktor geografis. Banyak negara yang memiliki kesamaan sosial dan budaya. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan dirinya dalam organisasi yang disebut ASEAN. Berikut ke-10 anggota negara ASEAN. Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Singapura, ibu kotanya Singapura. Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. Thailand, ibu kotanya Bangkok. Myanmar, ibu kotanya Naypyidaw. Laos, ibu kotanya Vientiane. Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Filipina, ibu kotanya Manila. Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Berikut tokoh-tokoh pembentukan ASEAN. Profil dari negara-negara anggota ASEAN. Indonesia. Mata uang rupiah, hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Malaysia. Mata uang ringgit, hari kemerdekaan 31 Agustus tahun 1957. Singapura. Mata uang dolar Singapura, hari kemerdekaan 9 Agustus tahun 1965. Filipina. Mata uang peso, hari kemerdekaan 12 Juni tahun 1898. Thailand. Mata uang baht. Thailand adalah negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Kamboja. Mata uang rial Kamboja, hari kemerdekaan 9 November tahun 1953. Myanmar. Mata uang Kyat Myanmar, hari kemerdekaan 4 Januari tahun 1948. Laos. Mata uang Kip Lao, hari kemerdekaan 19 Juli tahun 1949. Filipina. Mata uang peso, hari kemerdekaan 12 Juni tahun 1898. Brunei Darussalam. Mata uang dolar Brunei, hari kemerdekaan 1 Januari tahun 1984. Vietnam. Mata uang dong, hari kemerdekaan 2 September tahun 1945. Daratan. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu 1. Daratan berbentuk semenanjung, dan kemudian daratan berbentuk gugusan kepulauan. Sekarang, coba kamu tuliskan pemikiranmu tentang karakteristik dua negara pada diagram Venn. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, tentukan dua negara yang akan kamu cari tahu karakteristiknya. Yang kedua, tulislah masing-masing karakteristik dari kedua negara tersebut. Yang ketiga, di tengah lingkaran, kamu menuliskan kesamaan dari kedua karakteristik negara tersebut. Ini adalah contoh karakteristik dari dua negara, yaitu negara Indonesia dengan negara Singapura. Sungguh menarik belajar tentang negara-negara di ASEAN, kan?